iya. Mohon maaf lagi prank ya. Ya. Tapi ini kan prank yang enak ya. Oke. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Muhaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita untuk 16,9. Iya. Nah, kalau dibikin naturalisasi, sungainya nggak jadi lebar, nggak jadi dalam, bahkan nggak diapa-apain, kan natural. Begini, naturalisasi itu kalau sungainya masih ada, dia kan dijaga supaya dia. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, katanya rapat internal bocor begitu ya. 5 Januari yaitu si Kodari menyatakan bahwa survei dari Indobarometer mereka sudah menyiapkan begitu kan data-data yang ada. Artinya kok ini sebuah kebetulan atau bagaimana begitu? Yang jelas Anies Baswedan katanya mendapatkan 27, 26, 27 begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar mendapatkan 16. Nah, ini yang menjadi acuan ya seolah-olah mereka mulai bocor data-data seperti itu begitu kan. Apakah ini kelakuan-kelakuan ya tukang survei atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas ini beredar ya cukup luas sekarang ini begitu ketahuan ini. Dari data survei ya perhitungan quick count ya maupun real count KPU tidak ada kaitannya dengan suara yang dicoblos rakyat. Skenario ini sudah dibuat jauh-jauh hari pada 5 Januari 2024, sudah dipresentasikan oleh lembaga survei yang tujuannya begal pemilu. Kecurangan harus dilawan. Ya, ini bagaimana? Ya, si Kodari ini mulai kecoplosan mereka. Kalau kita melihat ya dengan apa namanya? Dengan data yang ada, dia ketawa semua begitu kan ya. Ini nampaknya begitu kalau kita melihat dengan hasil yang kemudian dipertontonkan mereka ini. Beredar potongan video di mana M. Kodari ya lembaga survei Indobarometer yang juga tim ses Prabowo ungkap hasil pemilu dalam rapat ya kolaborasi relawan Prabowo Gibran. Ternyata apakah mereka cukup disetting atau bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu. Nampaknya satu persatu mulai bocor ya dari data-data yang ada selama ini. Artinya apa? Kok ini sebuah kebetulan ya dengan KPU? Apakah seperti itu begitu kan? Bagaimana menurut Anda ya dengan adanya data-data sudah yang diungkapkan oleh Sim Kodari ini begitu. Jadi masyarakat bisa melihat begitu kan di situ begitu. Prediksi berapa persen? Nah, kok bisa Anies Baswedan yang mendapatkan 27,% ya sedangkan Pak Ganjar 16%. Kalau melihat aslinya ini ketawa semua katanya. Ini dari beberapa video-video yang beredar. Kalau melihat aslinya ya mereka ketawa begitu kan. Artinya apa? Ini artinya ngeprank, tapi ngepranknya berhasil katanya. Nampaknya sudah mulai bocor hari ini begitu kan. Jadi sampai hari ini asumsi-asumsi orang banyak ya muncul spekulasi. Salah satunya ini. Kamu ketahuan 5 Januari udah prediksi apa ini namanya bukan kecurangan. Ayo viralkan ya biar 02 pada tahu kuar-kuar 01 nggak diterima kekalahan. Ya nggak terima kekalahan. Ya iya nggak terima orang dicurangi kok katanya begitu kan. Jadi tanggal 5 itu sudah muncul rilis dari mereka. Apakah disetting seperti itu? Wallahu a'lam ya. Kebohongan yang terus-menerus dibicarakan akan menjadi pembenaran. Makanya harus diomongin di tiap diskusi mereka ya sehingga menjadi pembenaran bagi mereka. Ya justru kalau menurut saya pribadi begitu dengan data-data yang ada justru ini memperburuk ya suasana dari seorang Kodari begitu kan ya. Kenapa seorang Kodari bisa memperburuk seperti itu? Karena ini pertaruhannya lembaga survei mereka begitu kan. Orang tidak akan percaya lagi terhadap lembaga survei Indobarometer yang kemudian yang dilakukan oleh si Kodari begitu kan. Artinya kan ketahuan masyarakat di situ hari ini begitu. Jadi apa komentar Anda kalau sudah ketahuan-ketahuan seperti ini begitu kan? Jadi
menurut saya pribadi, apakah survei ini apa kaitannya dengan rakyat, ya, dengan data pemilih di situ? Apakah sebuah kebetulan? Apakah datanya memang disinkronisasikan dengan KPU? Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa nanti begitu kan ya. Ini harus diusut tuntas. Wajar kalau Refli Harun kemarin begitu kan ya. Refli Harun kemarin agak marah nada tinggi begitu kan. Jangan jadi pengecut. Lontarkan dong kalau Anda itu adalah pendukung 02. Jangan lalu kemudian begitu kan ya. Tiba-tiba sana main, sana sini main cari keuntungan. Benar begitu apa yang disampaikan oleh Refli Harun kemarin dalam debat itu begitu ya. Ya, pengiring opini masa perhitungan baru masuk ya. 00% paslon 2 sudah 58%. Tanggal 13 Februari pula. Padahal pencoblosan 14 Februari. Apakah curang hanya didiamkan? Enggak lah, harus dilawan. Bahkan ya rekayasa mereka akan hancur oleh rekayasa Allah. Jika kita tidak mampu mencegah rekayasa mereka, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kebohongan apapun, semua kecurangan apapun, ingat ada konsekuensi begitu kan. Ya, mungkinlah di dunia, mungkinlah happy sana sini, silahkan begitu kan. Kalau Anda nanti sendirian di ladang kubur begitu kan ya, mau minta pertolongan ke siapa? Mau minta maaf kepada siapa? Anda minta maaf ke satu orang tidak cukup karena membuat kecurangan seluruh rakyat Indonesia begitu kan. Itu hati-hati loh ya. Hati-hati begitu kan. Kita saling mengingatkan saja begitu. Bisa nggak manusia dipidanakan ya karena udah menyebar informasi yang menyesatkan atau hoax begitu kan ya. Jadi bisa sebenarnya, tapi bukan dikit-dikit hoax, bukan dikit-dikit lapor sana sini begitu kan ya. Pendukungannya sejak kapan ya? Ini ya kita tunjukkan katanya begitu. Kalau hanya prediksi sah-sah aja. Tapi kalau sudah bisa memastikan itu sudah sengaja didesain sedemikian untuk kemenangan ya para bandit-bandit bangsa ini. Jadi artinya apa? Artinya oke lah tidak menjadi masalah lembaga-lembaga survei berkeliaran ya. Menafsirkan ini, menafsirkan itu tidak menjadi masalah. Tapi ya kenapa ini data-data yang kemudian dianggap kecurangan dibongkar habis-habisan tanpa sedikit pun pemerintah ya mendengarkan dari aspirasi mereka begitu. Saya nggak tahu sih konsepnya bagaimana. Tapi yang jelas kalau memang sebuah kebetulan oke-oke aja begitu kan. Tapi nampaknya dalam beberapa video seperti itu cukup menjadi ya bahan tawaan bagi kita begitu kan ya. Jadi siapa sih sebenarnya Khodari? Ya bukan Khodari, Kodari begitu kan ya. Jangan mengaku menang jika tak mampu membuktikan. Kalau kau tak curang ya, buktikan kau bisa menangkis semua tuduhan dengan bukti yang nyata. Nah benar juga begitu kan. Kalau memang ada indikasi-indikasi kecurangan yang ada, ya buktikan ya. Terus kemudian kalau dibantah dengan ada kecurangan, buktikan juga. Saling membuktikan di situ. Dengan apa? Ya kita berada MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi nampaknya Mahkamah Konstitusi sekarang kan ada si paman ya. Maka jalan satu-satunya hak angket yang harus kita keluarkan di situ begitu. Jadi ini reputasi dari seorang Indobarometer di situ begitu, seorang Kodari ya membuktikan ya apakah mereka cukup jelas, apakah mereka ada suatu dugaan-dugaan yang kemudian salah data, apakah dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Kita buktikan di situ begitu. Artinya argumentasi itu bisa diperdebatkan begitu kan. Tapi nyatanya dari beberapa perdebatan-perdebatan yang ada, si Kodari ini justru keok mereka begitu. Tidak akan membuktikan, bahkan hanya menjadi spekulasi begitu kan ya. Asumsi ya ini dan itu dan sebagainya. Jadi kita lihat saja kalau memang ini benar data yang kemudian ditunjukkan di situ ya silahkan begitu kan. Sah-sah aja sebenarnya. Tapi ingat ya kecurangan akan tetap akan waktu yang akan menjawab kalau ada kecurangan ada ya. Malu ya, udah curang masih kalah ya. Udah kerja kelompok bikin film Dirty Vote tetapi tetap juga kalah. Ini kelucu-lucuan intermezzo politik ya dari dari media sosial dan sebagainya. Jadi ya bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ini bukan soal siapa yang kalah, soal siapa yang menang. Tapi bagi kami ketika saya sudah mencoblos salah satu calon, berarti itulah tandanya saya akan menang. Kenapa? Karena hak saya memilih orang itu. Berarti kan saya menang. Bukan secara kalkulasi kualitatif dan kuantitatif kita, secara KPU kalah misalnya, biarkan
Ya karena yang penting saya sudah mencoblos itu tanda kemenangan saya. Daripada kecurangan lalu kemudian dicoblos besar-besaran, ditumpuk semedimikian rupa, pakai paku di situ, ya gimana? Apakah mereka dianggap menang juga begitu kan? Kalau hasilnya adalah curang, itu bukan menang sebenarnya, tapi hasil tipu-tipu begitu kan. Tapi kalau hasilnya itu kalah, tapi mencoblos dengan tepat, dengan baik, tanpa ada kecurangan, justru itulah yang menang begitu kan. Ya, maka dari sinilah kan dalam sebuah pemilu itu kan yang penting sebenarnya menang begitu kan ya. Harapan besar di situ menang begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.